Disiapkan terlebih dahulu, ya. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang hadir hari ini? Hadir. Ada semua. Kita tangan dulu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau kalian semua lihat kiri dan kanan tempat duduk masing-masing. Apabila ada sampah silahkan dipungut. Nanti ketika selesai pelajaran ibu, buang ke tong sampah. Oke? Baik, Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai pelajarannya, ini ada kontrak belajar. Aturan-aturan yang harus sama-sama kita patuhi. Yang pertama, bersikap sopan santun selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi kita sama-sama menjaga sopan dan santun kita sama-sama. Ya, Bu. Oke, yang kedua adalah aktif bertanya dan mengemukakan pendapat yang bersesuaian dengan materi pembelajaran, tapi dalam kondisi yang kondusif. Jadi tidak bising. Ya, bising kalau bisingnya aktif bagus. Yang ketiga adalah mengangkat tangan apabila ingin bertanya maupun memberikan pendapat. Jadi jangan serobot-serobotan ya. Dan yang terakhir, tidak menggunakan handphone sebelum ada instruksi dari ibu. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Nah, sebelum kita masuk materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari, ibu mau tanya, pelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Ayo. Ada yang masih ingat? Pelajaran teknologi. Penggunaan tangan? Ya. Oke, Alfa, silakan. Penggunaan struktur atom dalam Oke, benar ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang konsep struktur atom dalam nanoteknologi. Di mana apa aja yang berhubungan antara struktur atom dengan nanoteknologi? Ada jari-jari yang kecenderungan jari-jari atom. Karena jari-jari atom itu mempengaruhi ukuran material. Semakin kecil ukuran material, maka sifat dari suatu materi itu akan sangat jelas atau makin terlihat sifat aslinya. Kalau misalnya ukurannya semakin kecil, maka permukaannya semakin besar atau kecil. Semakin besar sehingga reaksi yang terjadi juga semakin cepat. Atau tumbukan yang terjadi itu, kemungkinan tumbukan yang terjadi itu juga besar. Makanya yang berukuran nano dengan atom yang berukuran makro itu sangat memiliki perbedaan sifat. Meskipun sama-sama atom K misalnya, tapi yang dalam ukuran nano sama yang ukurannya makro itu sangat berbeda sifatnya. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan peserta didik dapat mengetahui dan mengidentifikasi peranan nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam prinsip kimia hijau. Di mana adapun indikator pembelajarannya, yang pertama, kalian harus mengetahui apa itu aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari, terus mengemukakan aplikasi nanoteknologi dalam berbagai bidang, dan yang terakhir dapat mengidentifikasi peranan nanoteknologi dalam prinsip kimia hijau. Ya, dalam prinsip kimia hijau. Oke. Nah, ibu mau tanya, ini gambar apa? Silakan gambar. Saya tuh. Oke, silakan dia. Daun. Daun ya. Oke, apa ini? Apa ini? Daun. Iya, benar ya. Jadi dia dengan contoh, setuju semuanya ini contoh. Oke. Apa yang terjadi? Perhatikan
menempel pada daunnya. Setuju semuanya? Setuju. Nah, jadi ini adalah hal yang memang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, namun keladi ini keladi atau daun talas ini ya. Kalau orang sini bilang keladi, daun talas sama. Ada peribahasanya kan, gak ada air di atas daun talas apa? Artinya? Iya benar, tidak ada pendirian. Air yang di atas daun talas goyang-goyang, nggak ngetop jadi berarti dia nggak ada pendirian. Nah, tapi hal yang sedemikian ini diadopsi menjadi nanoteknologi, di mana ilmuwan ini menyontoh apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan sesuatu berupa nanoteknologi yang dapat membantu kehidupan manusia. Bukan maksudnya untuk menyaingi Tuhan ya, tapi untuk menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat dan bisa membantu atau membantu kebutuhan manusia. Oke, silakan Anda semua perhatikan video ini. Oke. Ini ada tisu, ini tisu kita biasanya. Kalau disiram air, Mbak? Nah, perhatikan yang sudah menerapkan nanoteknologi. Bagai air di dalam alas. Jadi diadopsi ya. Ini airnya benar-benar nggak basah itu tisunya. Oke, dicoba lagi. Dicoba direndam di dalam air. Oke. Nah, itu di sebelah sini ada tisu yang biasa, yang ini yang pakai nanoteknologi. Gak basah ya? Keren kan? Keren. Nah, sekarang kalau buka di atas tisu, kalau tisu biasa, kira-kira basah nggak sih? Basah, bolong. Nah, ini bahkan yang bisa menjadi wadah. Kemudian saus. Jadi pasti ya, oke, keren ya. Jadi yang sesuatu di alam itu diadopsi oleh para ilmuwan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam menerapkan nanoteknologi. Oke, sekarang kita masuk ke nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Gambar pertama itu tabir surya. Tahu tabir surya? Tahu. Oke, maka cewek-cewek tahu sunscreen. Rian tahu nggak sunscreen itu apa ya? Kok senyum Rian? Ya, jadi tabir surya itu apa fungsinya? Melindungi kulit dari matahari. Ya, benar, untuk melindungi kulit dari paparan langsung dari sinar matahari. Kemudian ada pakaian. Selanjutnya ada sabun dan Alat olahraga. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, tabir surya. Mengapa sih krim yang cuma lembek-lembek gitu kita taruh di muka itu bisa menahan sinar matahari? Kok bisa sih? Nah, kenapa bisa? Karena di dalamnya itu ada zat nanopartikel, yaitu terdapat ZNO dan TiO2. Oke, mau tanya ZNO itu apa? Saya betul. Oke, silakan kamu ini. ZNO itu silakan di depan. Di sebelah ZNO. Z ini Bu. TiO2. Dia sudah minta kalau ibu ya. Iya. Ibu saya belum. Oke, namanya ini mengatakan bahwa ZNO itu zinc oksida. Setuju? Setuju. Oke, TiO2 sebenarnya apa dia? Silakan dia lagi gambar. Oke, benar.
Benar Bu. Oke, tepuk tangan untuk biasa sampai. Oke, jadi di dalam sunscreen krim yang kita pakai sebelum berangkat kuliah, belum berangkat sekolah, sebelum berangkat main, kegiatan dan lain sebagainya itu terkandung nanopartikel zinc oksida dan titanium dioksida. Nah, apa fungsinya? Fungsi dari zinc oksida itu dia menyerap UVA, sedangkan yang titanium dioksida menyerap UVB. Ya, jadi kulit kita tidak langsung terpapar oleh panas sinar matahari karena mereka yang serap si ZNO dan TiO2 meskipun ukurannya tuh nano tapi mampu menyerap sinar matahari. Oke, lanjut. Ini adalah sabun. Oke, tadi mandi nggak? Mandi. Oke, sabun. Iya. Oke, kalian tahu nggak sabun itu fungsinya untuk apa? Membersihkan. Ya, dari kuman Dan bandel. Ya, nah ternyata sabun itu mengandung Ag. Ag itu apa? Perak Bu. Oke, benar ya, perak. Nah, jadi untuk menangkal mikroba dan bakteri itu ada nano Ag, yaitu perak. Dimana biasanya tidak hanya pada sabun, pada perban, pada bahan kecantikan juga ada Ag. Dalam ukuran apa? Nano. Oke. Dalam ukuran nano saja dia bisa menangkal Bakteri. Oke, lanjut. Pakaian. Nah, kita anggap ini kain ya. Oke. Di dalam kain itu ada kain yang mengandung nano perak. Nano perak tadi berarti Ag sebagai anti mikroba. Nah, biar baju kita itu nggak cepat bau gemuk kalau keringatan, nggak bau lembab gitu. Nah, kemudian ada nano SB atau SNO2. SB itu apa? Stevia Bu, saya Bu. Oke, betul ya, Tika. Tepuk tangan untuk Tika, Stevia. Kalau SNO2? Ayo. Seng. Nah. Seng. Enggak punya seng. Oke, bisa apa Tika ya? 4 oksida Bu. Ya benar ya, 54 oksida. Tepuk tangan untuk Tika. Oke, jadi ini biasanya ada di dalam baju wetpack atau enggak baju pas pada saat corona. Nah, yang rumah sakit pakai APD. ya. Itu ada antiseptik. Apa fungsinya? Untuk melindungi tubuh. Kemudian ada nano ZNO atau TiO2 yang tadi yaitu sebagai penyerap UV. Apa fungsinya berarti kalau penyerap UV? Kalau kita pakai baju itu dia nggak Gerak. ya nggak cepat Gerak. cepat Berkeringat. Iya benar. Kemudian ada nanosilika. Nah mungkin ini agak jarang ya, tapi sekarang sudah mulai ada. Kalau misalnya perempuan ini teman-teman yang perempuan biasanya belanja ada kayak sekarang jilbab dia siram air di promosinya nggak basah kan? Ada Bu kayak siram gitu Bu. Iya, itu dia siram nggak disiram itu nggak Nggak basah. Makanya anti letter deh kalau pakai itu mau hujan badai semuanya. Tetap enggak. Karena dia ada nanosilika. Ya, ada nanosilika sebagai anti air. Nah, hebatnya nano yang ukuran kecil itu bisa buat baju nggak basah kena air, bisa sebagai anti mikroba, sebagai penjaga tubuh dan juga bisa menyerap panas matahari. Oke. Lanjut ada alat olahraga. Ini apa nih? Gambar apa nih? Raket. Tenis itu. Raket apa ini? Raket badminton. Bukan itu. Tenis tuh. Nah, ini raket Pernah megang raket tenis? Pernah Bu. Berat atau ringan? Ringan. Siapa yang bilang berat? Kalau berat nanti nggak pernah pegang. Nggak pernah pegang ya? Ya. Atau sepeda gunung ringan kan? Ringan. Tinggi kan? Iya. Besar lagi biasanya itu ya. Nah, kenapa dia ringan? Karena terdiri dari karbon nanotube. Nah, karbon nanotube itu 6 kali lebih ringan
daripada baja, tapi 100 kali lebih kuat daripada baja. Wah, keren ya. Nah, jadi kalau pakai baja mah berat ya. Gimana mau pakai tenis atau bawa sepeda tuh berat, mau naik gunung pakai sepeda, capek di jalan. Iya. Jadi makanya ada nama tuh dibuat nama tuh 6 kali lebih ringan dari baja, tapi 100 kali lebih kuat daripada baja. Ya, kemudian ada aplikasi nanoteknologi dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang pertanian. Coba lihat gambarnya, itu ada nanofertilizer. Apa itu nanofertilizer? Pupuk. Ya, benar. Pupuk yang berukuran nano. Apa fungsinya? Kalau misalnya pupuknya berukuran nano, bagi lingkungan, Tidak merasa menyerah. ya benar ya, arah apa tadi? Bukan jelas buat siksa. Ya, tidak menghasilkan banyak nih, karena adalah ukuran nano. Kemudian apa lagi? Karena dia berukuran nano, jadi dia mampu menembus dinding sel tumbuhan sampai pori-pori yang bisa menembus, karena dia kecil. Kemudian ada nano pesticide. Apa itu nano pesticide? Pestisida berukuran nano. Dia hampir sama dengan pupuk. Kalau pestisida untuk menghalau hama. Jadi hama yang sekecil-kecil itu bisa dihalau kalau pakai nano pestisida. Kemudian ada nanoseed. Apa itu nanoseed? Benih berukuran nano. Ya, jadi itu adalah benih berukuran nano. Kemudian ada nanosensor. Nah, sekarang udah ada nanosensor. Di mana nanosensor ini diletakkan di atas bedengan. Tahu bedengan? Media tanam. Media tanamnya diletakkan di situ. Kemudian dipantau oleh petani dari rumah aja. Lihat kalau misalnya air tanahnya kurang, nutrisinya kurang, itu dia ada penjelasannya. Makanya dia bakalan ada juga di situ ada sensornya. Jadi bisa terdeteksi walaupun petani di rumah sampai dia tahu, oh ini tanahnya kurang zat hara, ini harus ditambah gitu. Keren ya? Keren. Oke. Selanjutnya ada smart packaging. Nah, smart packaging ini biasanya dipakai untuk yang mudah membusuk seperti buah, sayur. Nah, apa sih smart packaging ini? Nah, smart packaging ini dapat menghalau uap air dari luar, jadi membuat produk yang di dalam itu tidak cepat membusuk karena terlindungi dari uap air, dari angin, benar-benar yang serapat itu. Ya, kemudian ada sensornya di sini. Jadi kalau kita belajar, kita baca tanda ini. Ini ada warna-warnanya. Apabila warna ini masih bisa nggak dikonsumsi, masih layak nggak dikonsumsi, gimana nutrisinya? Jadi dia bisa berubah warna. Apabila membusuk, dia berubah warnanya. Oke, gimana pembeli tahu? Karena ada keterangannya. Ya, keren ya. Jadi nggak perlu kita busuk sudah ya gitu. Kita tengok-tengok, nggak perlu. Kadang dia dari sini mah mulus, bawahnya ya gitu. Ya benar. Oke, bidang elektronika ini sangat dekat sama kita di setiap hari dibawa kan kemana-mana ya. Ada chip itu biasa di HP ya. CPU ada di biasanya komputer ada. Kemudian touchscreen, layar sentuh. Dulu apa ya? Apa kita layar sentuh? Tidak. Dulu apa kita nggak layar sentuh? Seiring perkembangan teknologi maka ada namanya touchscreen. HP-nya bisa di layar sentuh, tinggal dicolek aja dia bisa kemana-mana ya. Kemudian ada baterai handphone. Baterai handphone yang dulu gimana? Bisa lepas soket dulu. Ya, terus itu besar atau kecil? Gendut ya, lebih besar. Nah, kalau sekarang itu lebih slim, lebih kurus. Lebih kecil. Iya, benar. Kemudian ada layar OLED, ini baru banget sih. Layar OLED ini ada di HP Samsung S23 Ultra. iPhone 14 Pro Max juga udah pakai dari LCD. Apa sih bedanya dengan LCD? Biasanya kita punya ini. Ada nggak yang punya ini? Tidak ada. Belum
LED ini lebih tipis, namun warna kecerahannya itu lebih bagus. Padahal dia lebih tipis karena menggunakan Nano. iya, cuma pakai sedikit aja atom yang digunakan, tapi fungsinya besar. Kemudian di dalam bidang kesehatan, nah kalau ini sudah banyak digunakan kayak sebagai sarana pencegahan penyakit, pembuatan obat antibiotik, alat screening dan juga terapi. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya tentang penerapan nanoteknologi dalam kimia hijau. Nah, untuk ini ibu mau kalian berkelompok. Kelompoknya ini kelompok 1, ini kelompok 2. Di sini ya, Bu ya. Ya, jadi pas ya 3. Oke, sebelum ibu bagikan KKPD, ibu kasih tahu dulu instruksinya. Nah, jadi di sini ibu punya ya. Di sini itu ada 12 prinsip kimia hijau. Kemudian di sini ada potongan-potongan penerapan nanoteknologi dalam kimia hijau. Jadi yang harus kalian lakukan adalah memasangkan penerapannya dengan prinsipnya yang sesuai. Ada 12 prinsip. Nah, ini ibu bagikan per kelompok, kerjakan secara bekerja sama. Jadi kelompok yang tercepat dan benar akan mendapatkan reward dari ibu. Oke? Ini kelompok 1 ya, di sini kelompok 1, ini kelompok 2. Itu udah ada lainnya. Ibu biar kalian cepat tinggal oke aja. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2. Tanpa bersuara. Yang kerja tangan atau mulut? Tangannya yang kerja, tangan mulut? Kami mulutnya buat. Ayo, cepat ya. Kalian kelompok 1 ya. Yang ini kelompok 2. Yang sesuai, mana penerapannya, mana prinsip kimia hijaunya. Tapi kalau pakai HP itu bisa jawab, asal dibaca ini prinsipnya apa, terus penerapannya apa. Coba, nih. Dengan teknologi nano, proses produksi dapat dilakukan pada suhu dan tekanan ruang sehingga dapat menghemat energi. Mana prinsip kimia hijau yang menghemat energi? Tempel. Bisa Oke, kelompok 2 udah bersemangat kali ya menempel. Ayo kelompok 1 jangan lupa. Ya, udah bisa. Udah tempel. Oke. Caranya biar kita gimana? Ini. Oh, ya tangannya ini kalau berdua ya. Jangan sampai salah. Salah penerapan. Prinsipnya udah ada. Nanti satu kelompok yang tercepat yang presentasi, yang satunya menanggapi.
Kelompok dua sudah banyak yang diperhatikan. Kamu satu kelimpan. Nanoteknologi berperan membuat bahan yang sifatnya dan kimia dengan berbagai aturan nih. Apa ini? Iya, maksudnya ada free tadi ya. Oh ini dari mana? Itu yang sudah terbuat. Kertasnya dari mana? Ibunya keren banget. Oke, selesai. Sambung. Ini. Coba baca sama lihat aja. Jadi aman, berarti dia tidak. Selesai? Kita buku. Kelompok 2 tinggal berapa lagi? Bu, sudah selesai. Semangat ya kelompok 2. Sahabat semua. Ayo, 1. Ini untuk
Bukan, kalau ini kan. Ini. Jangan bahan kimia. Biasa. Enggak selesai. Mau apa ya? Ya harus mulai. Oke, karena kelompok satu duluan, silakan kelompok satu. Lagi ke depan, kelompok dua silakan disimak. Kalau misalnya beda jawabannya langsung interupsi. Oke. Tapi jangan dengerin dulu. Silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu sudah berusaha untuk menyampaikan. Oke. Untuk pencegahan limbah itu prinsipnya pengembangan BDS model baru dengan menggunakan partikel nano dapat mengurangi bahkan menghilangkan limbah produksi. Lalu manajemen aman yang baik itu prinsip medianya penggunaan partikel nano akan dapat memperhitungkan dengan ketat sehingga tidak ada atom yang terbuang. Lalu penerapan teknologi sintesis kimia yang lebih aman dalam prinsip medianya dalam praktiknya nanoteknologi menghindari penggunaan pelarut dan bahan kimia berbahaya karena pelarut dalam nanoteknologi bersifat khusus. Lalu ada pengembangan teknologi merancang bahan kimia yang lebih aman itu prinsip hijaunya yaitu nanoteknologi berperan membuat bahan yang mempunyai sifat fisik dan kimia tidak berbahaya atau beracun. Oke, selanjutnya prinsip kimia penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang aman, yaitu dengan teknologi nano dapat ditentukan dari pengembangan reaksi dan pelarut yang ramah lingkungan dan produk yang tidak beracun. Selanjutnya prinsip kimia yang selanjutnya rencana proses yang efisien energi, yaitu dengan teknologi nano proses produksi dapat dilakukan pada suhu dan tekanan ruang sehingga dapat menghemat energi. Oke, lanjut. Selanjutnya prinsip kimia gunakan bahan baku yang terbarukan. Salah satu hasil nanoteknologi yang dikembangkan adalah penggunaan bahan alam, yaitu gangga tumbuhan dan buah sebagai bahan baku sintetis katalisator. Sama? Ya, lanjut. Yang selanjutnya prinsip kimia hijau kurangi produk turunan yang tidak perlu, yaitu proses produksi nanoteknologi bersifat khas dan hanya menghasilkan produk yang diinginkan tanpa ada produk samping atau turunan. Selanjutnya Menggunakan katalis itu ada penerapannya. Salah satu bidang kegiatan nanoteknologi adalah menemukan katalis nano yang efisien. Lalu desain produk yang mudah terurai. Dengan nanoteknologi dapat merancang produk yang mudah terurai setelah dimanfaatkan dan tidak mencemari lingkungan. Sama? Lanjut. Pencegahan polusi secara real time, yaitu dalam nanoteknologi telah dikembangkan penelitian dan mengembangkan nanomaterial yang rendah biaya dan aman dalam proses produksi. Terakhir, prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. Penerapannya nanoteknologi mengadopsi prinsip prosedur kerja yang aman dalam mengembangkan produk nanomaterial. Oke, sama semuanya. Sama saya dan Yang mana beda? yang tiga sama. Yang ketiga? Proses sintesis kimia yang lebih aman itu kami dengan teknologi nano dapat ditemukan dan dikembangkan reaksi dan pelarut yang ramah lingkungan dan produk tidak beracun. Terus kalau yang nomor 5 itu kami penggunaan pelarut dan bahan yang aman itu dalam praktiknya nanoteknologi menghindari penggunaan pelarut dan bahan kimia berbahaya karena pelarut dan dalam nanoteknologi itu sangat khusus. Gimana? Baik, Bu, interupsi. Kan di sini proses sintesis kimia yang lebih banyak. Di sini ada kata kuncinya itu dalam praktiknya. Jadi kami berpikir kalau dalam praktiknya itu adalah proses sintesis gitu. Jadi kami memilih itu. Ya, tapi jangan kita ada kelompok juga. Dan jadi karena yang tercepat kelompok satu, Tapi sama, Bu. tapi salah, tapi kelompok dua agak lambat, tapi benar. Jadi bagi-bagi aja ya.
lagi ya. Iya Bu. Jangan berebut. Nanti lagi ya. Oke. Oke, jadi kita sudah mempelajari apa saja tadi? Tentang aplikasi teknologi dalam berbagai bidang. Ya, bidang apa aja tadi, Rahmade? Saya Bu. Saya Bu. Apa dulu? Pertanian. Oke. Teknologi Nah, kesehatan. Oke, lagi. Kemudian tadi kita ada yang dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa tadi contohnya, Ibu? Saya Bu. Kain, baju misalnya. ya, terus tuh ada sunscreen, ya, sunscreen. Ya, sunscreen sama mikroban. ya, sunscreen tadi ada zat apa di dalam sunscreen? Ada Oke, berarti perhatikan ya. Kemudian ada mengidentifikasi peranan nanoteknologi dalam prinsip kimia hijau yang baru saja tadi kita bahas. Nah, ternyata semua prinsip kimia hijau itu penerapannya ada dalam nanoteknologi. Jadi dalam nanoteknologi itu benar-benar menerapkan prinsip kimia hijau sehingga aman bagi lingkungan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? tidak. Cukup. Oke, kita lanjut ke soal. Silakan join quizzes di. Nah, bagi yang tercepat akan mendapatkan Bayar oh belum ya. Kodenya tuh. Baik Bu. Ini kode udah ya? Oh, ya oke sih ya. Nah ini ya kodenya ya. Kalian join. Oh iya sampahnya nanti dibuang jangan dimain-mainin. Baik Bu. Peserta. Ya sama kita yang lain sudah. Bentar Bu, masukin nama. Sudah. Rahma, Lian. Satu lagi. Ada masuk. Kain belum. Kamu belum masuk. Iya. Sampai ini. Oke, sudah Bu. Mulai ya. Sudah. Satu. Suaranya dengan masing-masing ya. 1, 2, 3.
project mengenai aplikasi nanoteknologi dalam bidang keamanan dan teknologi informasi. Oke, jadi kelompok 2 teknologi informasi, kelompok 1 keamanan dan pengamanan. Oke, paham? Oke, baik. Silakan Rian. Silakan. Siap. Doa mulai. Pertama selesai. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kembali. Ini juga terima kasih. Nanti sampah, nah itu dibuang ya, jangan dimain-mainin. Oke? Bu pamit ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.